Lebih ke biaya sih. Biayanya lebih murah banget. murah banget. Cuman awal-awal sih memang agak kaget karena kan. Ayo, dimulai 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Ismalia, saya asalnya dari Aceh. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sudah 6 tahun. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, asal Aceh. Bekerja di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, sekitar 4 tahun lebih. Saya Iklima. Terus. Masa ini nggak diikat? Serius? Iya, nanti diedit. Bekerja di Rumah Sakit Provinsi Engku Haji Daud sudah sekitar 6 tahun. Mungkin kalau karena kan dulu itu dia D1 ya, jadi 1 tahun. Mungkin lebih kayak dikejar ke prakteknya sih. Jadi kan kayak teorinya itu kan memang ada, cuman kan menurut saya itu kayak harus lebih diperdalam lagi kan, gitu. Kalau semuanya? Kalau kuliah dulu 1 tahun itu kita waktunya tuh lebih diporsir. Yang seharusnya kita ada jeda mungkin 1-2 tahun gitu untuk menempuh pendidikan, ini posnya langsung harus 1 tahun gitu. Jadi kayak otaknya bekerja keras gitu. Kalau di rumah sendiri gimana? Udah semua disebutin. Gitu. Tapi waktu selesai pendidikan 1 tahun itu langsung kerja semua pendidikan? Iya. Langsung. Alhamdulillah langsung kerja sih, langsung keterima. Karena mungkin dibutuhkan juga. Jadi kayak ada rasa kaget juga sih kayaknya, kayak 1 tahun pendidikan tiba-tiba diharuskan langsung bekerja gitu kan. Jadi di masa teman-teman lain yang dia masih masa-masanya pendidikan gitu, kuliah gitu kan, hahaha sana sini gitu kan, tiba-tiba kita udah terjun ke dunia kerja misalnya. Lebih ke biaya sih. Biayanya lebih murah banget. murah banget. Cuman awal-awal sih memang agak kaget karena kan banyak manisnya gitu ya. Jadi kayak masih butuh untuk kayak lebih menyesuaikan lah lidahnya itu, seleranya. Karena kan ya Sumatera pedes-pedes ya kayak gitu kan. Nggak terlalu sih kayaknya, karena kan di Sumatera juga kebanyakan juga ini ada yang Jawa juga gitu, jadi ya udah melihat lah sedikit kayak gitu, jadi nggak terlalu shock gitu ya, cuman kayak lebih nyaman sih, kayak kotanya gitu bersih gitu kan, tenang gitu, orangnya santai-santai ngomongnya, orangnya baik lembut, nggak pernah marah-marah kayaknya. Lumayan sih, karena kan harus langsung kerja, terus di tempat kerja pun nggak sama kayak waktu PKL di sini, alatnya tuh masih keterbatasan. Terus sampai ke sana kadang ada juga yang belum ada alatnya sama sekali, jadi masih butuh penyesuaian gitu lah. Peralatannya. Kalau Nisa lebih ke penyesuaian lingkungan sih, lingkungan sama kayak keseharian gitu. Kalau misalkan bekerja kan berarti kita akan menghadapi hal-hal yang itu, kayak kedepannya juga kita nggak tahu kan akan kejadian apa, misal kayak gitu, kayak lebih ada tanggung jawab gitu, kayak ada tanggung jawab yang harus kita ya tanggung sendiri gitu. Beda kan kalau misalkan kayak lagi pendidikan, kalau lagi pendidikan kan memang ya waktunya masa-masanya salah gitu, misalkan memang belajar kayak gitu kan. Tapi kalau untuk yang kerja kan memang harus bener-bener gitu, kayak ya tanggung jawab kayak gitu. Kita juga menghadapi orang gitu kan, lingkungannya kan juga ya lingkungan yang memang orang-orang yang udah kayak senior, ibaratnya kan ada yang gitu-gitulah misalnya kayak gitu, kayak kita hadapin. Jawaban terakhir biasanya lebih bombastis. Oh ya, boleh. Coba kita dengerin. Di belum bombastis enggak? Kita dengerin bersama. Kita dengerin bersama.
Kalau dibilang kendalanya sih paling tempat kerjanya aja. Karena mungkin kami di pulau, jadinya butuh kayak wow, aku udah ngerantau nih gitu. Dengan biaya hidupnya mahal di daerah tempat kami merantau, terus juga orang di tempat kerjanya itu kan beda sistem gitu, kayak kalau memang senior kayak gitu. Jadi agak perlu kayak beradaptasi dengan tempat bekerja, terus habis itu beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman-teman sekeliling juga, terus dengan biaya hidup yang jelas. Gitu. Kalau dari segi potensi sih minder sih enggak, karena waktu pendidikan di Solo alhamdulillah cukup baik pendidikannya, terus ilmunya alhamdulillah baik. Cuman bedanya itu kan mungkin dari segi ya alatnya kali ya. Di tempat bekerja sekarang alatnya kan tidak cukup bagus lah. Masih banyak kurangnya. Beda. Kalau pendidikan kan alatnya sudah clear, ada NAN, ada ya lain-lain lah. Kalau di tempat kerja masih pakai rapid. Jadi perbandingan sih kalau untuk kerja tuh perbandingan. Kalau Nisa pribadi nggak ada sih kalau rasa-rasa minder gitu, malahan seneng sih karena kan punya teman-teman yang dari ujung ke ujung kan. Jadi kayak lebih banyak sharing gitu kan, hal-hal yang nggak kita dapetin kayak gitu. Kayak kita pun jadi banyak belajar hal-hal baru kayak gitu, karena kan setiap daerah juga beda-beda kebudayaannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan masalah minder ya enggak sih, kalau minder ya kita apa yang mau kita minderin gitu kan, kayak ya kita belajar gitu apa yang kita minderin ya gitu kan, kita tanya apa gitu. Sambil minum ya. Kalau dari saya, kalau untuk minder enggak sih, semua memang lengkap sama. Kalau lengkap ya kalau di sana. Enggak, kan di sini lengkap PKL-nya, jadi kayak minder sama yang dinas di sana pun enggak, karena sama-sama belajarnya di kampus lain pun pasti sama juga gitu. Ngajarnya juga lebih fleksibel, jadi mudah dimengerti. Itu aja sih. Kalau Nisa? Dosennya itu ya banyak membantu sih kayak gitu, kayak nggak harus misal kamu itu harus bisa di ini kayak gitu, enggak, tapi kan kayak kita itu mana tuh yang bagian nggak bisanya dia ngajarin kayak gitu, nggak harus kayak kamu tuh harus gini kayak gini. Kalau dari dosen sih oke, semua, cuman agak ini karena mungkin online ya, karena online jadi kita ketika ingin nanya sesuatu ya serba online. Kalau memang langsung kan kita lebih enak tetap wajah dosen gitu, lebih enak memahami saat pembahasan tentang pelajaran atau apa semua segala macam. Kalau menurut sih crossmed yang jelas ya, karena itu kan hasil dari segala hasil yang dikeluarkan untuk pasien. Karena kan crossmed itu yang menentukan pengeluaran darah untuk pasien. Kan tujuan kita kuliah terus bekerja, proses darah dikasih darah itu untuk pasien ya, itu sih. Kalau dari Nisa, dari nilai kehidupan sih kayaknya kepedulian mungkin. Kenapa? Dengan ya saling membantu sih kayaknya. Kayak jadi kan karena kan di kita ini kerja kan perlu tim gitu kan, jadi rasa kepedulian, saling membantu misal kayak gitu, karena kan kita memang udah dibiasakan juga di sini kan saling membantu, jadi bawa sampai kerja. Kalau dari saya lebih ke pas belajarnya jadi ngebleng. Belajarnya kenapa? Ya belajar gimana? Pertanyaannya next aja mas, sama ya udah disebutin tadi. Nilai tadi menjadi pertanyaan, ada nilai tambahan atau apa yang bisa kalian pilih nggak? Pelajarannya satu lagi IMLTD. Nah, itu kan sebelum kita crossmed kita kan harus ngecek dulu tuh darahnya
sehat apa enggak, kan nggak mungkin ngasih darah yang nggak sehat ke orang, ke pasien gitu kan. Itu aja sih. Kalau dari Nisa pesannya itu terus maju, jangan lelah untuk memberikan yang terbaik untuk kita ini kayak anak bangsa jatuhnya kan. Ini untuk siapa ini? Untuk kampus nih? Untuk kampus, untuk kampus. Terus? Jangan lelah untuk memberikan pelajaran kehidupan kayak gitu kan, ya untuk kami gitu. Karena ya kita juga ngerasain gitu kan dari sini. Itu aja. Kalau misalnya untuk yang di tempat bekerja sih, semoga di tempat kami bekerja selalu apa ya? Jadi lebih upgrade lah, upgrade gitu lah ya, ilmunya dengan lanjut D3. dengan kami yang lanjut D3, terus dengan perubahan nanti kan kalau dulu D1 kan nggak bisa dianggap ada ya, kalau D1 ya harus minimal D3. Dengan adanya kami ya semoga sih rumah sakitnya jadi paripurna. Harapannya banyak yang kami ambil yang baik-baiknya dari sini bisa kami aplikasikan ke tempat kerja. Selesai juga. Oke, terima kasih Mas. Walaupun agak deg-degan. Maaf ya kalau agak jujur